Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat mengetahui tentang inti cerita, pesan moral, dan tokoh dan penokohan. Oke, yang pertama adalah inti cerita. Inti cerita adalah inti bagian atau pusat cerita yang diringkas dan dirangkum menjadi sebuah karangan singkat suatu cerita. Dalam tokoh cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan dalam cerita. Tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, berdasarkan perannya dalam suatu cerita, tokoh itu dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu apa sih? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penantang cerita. Tokoh ini biasanya berwatak jahat. Selanjutnya, ada juga tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita atau tokoh yang menjadi titik fokus permasalahan dalam cerita. Sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang sedikit kemunculannya dalam cerita. Selanjutnya adalah pesan moral. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada cerita Malin Kundang. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga pesan moralnya kita harus tidak sombong jika kita telah sukses atau meraih kesuksesan saat bekerja. Nah, itu adalah salah satu contoh pesan moral. Pesan moral itu juga tergantung pada ceritanya ya. Nah, bagaimana sih cara mengetahui pesan moral yang terus dalam suatu cerita? Yang pertama adalah kalian dapat membaca ceritanya dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Sedangkan yang ketiga adalah membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, itu adalah cara untuk mengetahui pesan moral yang tertulis dalam suatu cerita. Yang pasti kalian harus membaca ceritanya dengan cermat. Jika kalian tidak paham, kalian bisa terus mengulang 2-3 kali untuk membaca cerita tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah mempelajari tentang inti cerita, tokoh dan penokohan. Lalu yang terakhir adalah pesan moral dan cara mengetahui pesan moral. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.